Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di pertemuan controlling lead dengan menggunakan Node MCU dan SQL. Seperti pertemuan sebelumnya yang disiapkan tentunya ada Node MCU dan web editor ya. Dalam hal ini saya pakai Sublime Text. Monggo silahkan. Oke, kita akan mulai langsung di materi sebentar. Dulu. Nah, oke, saya harap tampak. Oke, kita mulai saja ke controlling lampu LED dengan Node MCU dan SQL. Oke, kita langsung. Kita menggunakan server web ya. Server web adalah tempat menyimpan dan memproses serta mengirimkan halaman web ke klien web. Klien web tidak lain adalah browser kita, baik di laptop, smartphone ataupun di komputer. Komunikasi klien dan server berlangsung dengan protokol yang kita sebut Hypertext Transfer Protocol, ya, HTTP. Nanti habis kita bahas HTTP ya, besok juga akan kita bahas controlling dan monitoring kita gabungkan. Nanti kita akan bahas namanya MQTT. Ya, ini salah satu protokol selain HTTP. Nah, kita bahas ke HTTP dulu. Ya. HTTP protokol ini klien mulai berkomunikasi dengan membuat permintaan atau request ke halaman web tertentu menggunakan HTTP dan server akan meresponnya. Respon tentunya sesuai dengan halaman yang diminta. Jika respon tidak berhasil, maka akan muncul biasanya error 404 ya. Kemudian halaman akan dikirim sesuai dengan permintaan dengan dokumen HTML. Ya. Oke, selamat malam. Ada Sylvia, ada Abdul Latif. Ini gambaran umum web server. Ya. ESP8266 yang akan kita gunakan kali ini adalah menggunakan Node MCU. Teman-teman bisa menggunakan ESP8266 T1 juga ada, menggunakan WMOS D1 juga bisa. Itu lebih murah ya daripada ESP32, tapi memang kemampuannya lebih di bawah daripada ESP32. Kemudian pada ESP8266 dapat dimudahkan dalam 3 mode station, mode soft access point, ataupun mode keduanya ya, STA itu station ya. Kemudian memberikan kemungkinan untuk dibangun jaringan mesh antar microcontroller. Ya, ini contohnya di mana microcontroller berfungsi sebagai STA atau station mode. Ya, di mana ESP8266 atau microcontroller akan terhubung ke WiFi router sebagai klien. Ya. Kemudian sebagai access point, ESP8266 dapat kita jadikan access point juga. Ya, tetapi punya keterbatasan di mana kayaknya hanya sekitar 5 klien yang mampu ditangani oleh ESP8266. Jadi kurang optimal sih kalau memang dijadikan access point, tapi untuk tempat yang terbatas bisa jadi ya. Kemudian ini gambaran umum ketika Node MCU atau 8266 kita jadikan access point.
Nah, project kali ini kita akan membuat controlling lead dengan node MCU dengan database MySQL ya. Dengan koneksi masih localhost. Pengkabelan pada project kali ini sangat simpel sekali karena kita hanya menggunakan lampu LED. Satu lampu LED, satu kapasitor nanti yang akan terhubung ke dua lampu LED kita pakainya. Ya, dua lampu LED yang akan terhubung ke D4 dan D2. Tambah ada kapasitor resistor ya. Nah, ini skematiknya ya, terhubung ke D2 dan D4 ya. Kemudian groundnya kita jumper masuk ground. Kemudian kayak sebelumnya kita menggunakan database MySQL ya, nyalakan dulu SAM-nya di Apache-nya dan di MySQL nyala. Kemudian kita bikin tabel kontrol ya, dimana di dalam tabel kontrol ini ada ID, ada lead, ada nilai. ID primary key ya, lead dan nilai. Leadnya lead merah, nanti bisa dikasih nama sembarang bebas ya. Kalau mau kasih tahu ya. Kemudian kita buat file config PHP untuk menghubungkan dengan database seperti biasa ya. Ini yang dibedakan adalah DB name-nya aja ya. DB name kita kasih nama latihan ya, kemudian connect DB host, DB user, DB password, dan DB name sama seperti yang kemarin. Kemudian di kontrol PHP berfungsi untuk mengedit nilai ya, nilai 1010 ya, lampu LED yang 1 nyala 0 mati ya. Include config PHP ini akan memanggil file PHP ID get ya, untuk menarik ID, nilai get nilai, ambil nilai, MySQL query, MySQL update ya, nanti karena nilai akan berubah-ubah di sini update jadi ditimpa, jadi filenya nanti tidak inset itu filenya akan ada terus, tapi ini akan ditimpa update ya, 1010 ya. Kemudian update control set nilai where ID ya, sesuai dengan ID, header location index.php ya, localhost portnya 80 ya, di di htdoc ya, dengan folder nama tugas 3, filenya namanya control.php, ID 1, nilai 1 ya. Membaca nilai PHP berfungsi untuk membaca nilai yang dimiliki. Kayak tadi juga sama, include config PHP, ID get ID, nilai MySQL query, select nilai from control with ID. If variable MySQL fetch array nilai echo file nilai untuk menampilkan nilai. Ya, ini untuk menampilkan. Kalau yang tadi untuk mengupdate ya, untuk mengedit nilainya. Artinya untuk merubah nilai, ini untuk menampilkan baca nilai. Nah, kemudian kita bikin file index.php yang nanti akan terbaca pada browser kita, di mana nanti ada 2 tombol on dan off untuk masing-masing lead. Ya, ini kita bikin ya, include config PHP, terus include config PHP. Nah, ini file HTML-nya, button ya, on click window ya. Nah, ini akan membuat tampilan sederhana ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, sangat sederhana banget ya. On off nanti yang dipencet ya, on off, lead 1 off, lead 2 on ya, nanti akan berubah kata on off-nya di yang paling kanan sendiri itu. Nah, kita buka if config untuk mengetahui IP kita. Ya, kali ini IP-nya berubah karena memang WiFi saya pakai DHCP 192.168.111.
Ya, berarti di script Arduino-nya ya kita panggil ya include Arduino.h, include ESP8266 WiFi, ya, include ESP8266 WiFi multi, include ESP8266 HTTP client, include WiFi client, ya. Kita panggil void setup, apa yang akan berjalan ketika power nyala dulu, ya. Kita deklarasikan bahwa pin mode 2 sebagai output itu lampu LED, ya, pin mode 4 juga sebagai output itu lampu LED. Serial begin 115200, ya. Ini untuk manggil WiFi-nya. Modelnya macam-macam sih, sama aja sebenarnya untuk memanggil WiFi, ya. Ini sebagai STA dengan password seperti ini. Kemudian void loop, apa sih yang terulang? Nah, yang terulang pertama ini untuk connect ke WiFi, ya. WiFi client connect, HTTP client, saya print if HTTP begin, ketika berjalan kemana sih yang dipanggil? HTTP 192.168.111 tadi, ya, di file servernya, di folder tugas 3 baca nilai PHP. Serial pin, HTTP get, ya, start connection, ya, HTTP header has sent, ya, ini untuk memberitahu sih ya bahwa ini sudah terkoneksi, ya. Kemudian string playout, ya, HTTP get string, print playout if playout sama dengan 1, jika nilainya adalah 1, maka digital write 4 high, ya, lead 1 on, ya, else digital write 4 low, shell print lead 1 off. Ya, jika enggak angka 1, maka digital write-nya yang pin 4 adalah low, ya, jika tidak angka 1. Ini untuk lampu pertama. N terputus karena memang program yang berbeda antara lampu 1 dan lampu 2. Else sama, ya, ini untuk koneksi ke WiFi, ya. Kemudian hampir sama tadi string payload, ya, string payload get string variable lm payload if payload sama dengan 1, ya, 2 high, ini untuk yang lampu kedua, ya. Hampir mirip dengan pertama, ya, tinggal alamatnya aja tuh dibedain. Yang satu adalah untuk digital 4, satunya untuk digital 2. Nah, ini, ya, demonya. Uji coba controlling lampu LED menggunakan, teman-teman bisa lihat kondisi awal adalah on semua, ya. Di serial monitor terlihat, ya, pada tampilan web, ya. Ini kondisi awal on. Di lampu nyala semua. Habis 1 dan 1 nilainya. Kita coba off kan. Di off kan, di lead satunya kita tunggu harusnya off, ya. Lampu pertama mati. Di serial monitor udah mati, ya. Itu off. Lampu kedua, lampu kedua di serial monitor mati, ya. Di video juga akan berubah, kita di nilainya 0 dan 0, ya.
memang delay ya kayaknya. Kita nyalakan lagi. Belum masuk. Ya. Simple ya. Jadi untuk controlling dan monitoring ternyata bisa dilakukan menggunakan MySQL ya, tanpa biru kita nyalakan platform orang lain. Kita menggunakan platform diri kita sendiri. Nyala. Nah, itu uji coba Oke, itu dulu untuk database MySQL project hari ini. Ya, minggu depan kita akan coba menggabungkan antara controlling dan monitoring. Nah, sambil nunggu materi minggu depan, nanti ada tugas presentasi lagi. Ya. Ada tugas presentasi lagi yang perlu Anda siapkan. Kata kuncinya adalah controlling dan monitoring. Teman-teman harus menyiapkan project yang ada controlling dan monitoring. Oke, sebentar untuk saya tutup dulu. Ya. Saya tutup dulu. Ini saya ada sedikit pemberitahuan untuk tugas. Ya, tugas yang sudah ngumpulin adalah ini ya. Barangkali teman-teman ada yang merasa sudah mengumpulkan tapi belum ada. Di 45052 kelasnya itu belum ada yang ngumpulin sama sekali. Yang di 4403 belum. Ya, di sini sudah ada. Ya, ada si Vicky Nursani sudah, UTS, kemudian ada Edi Purwanto sudah, ya, kemudian ada Muhammad Iyas sudah, Rizky Nuriza sudah, kemudian Sylvia sudah, ya, ada Abdul Latif sudah, ada Alif Muhammad Ibn Arif sudah, ada Muhammad Khairul Musalim sudah, ada Abdul Aziz sudah, ada Jowan sudah, ada Retno sudah. Kemudian Alvan, ada Anistia, ya, kemudian ada Ashraf, ya, ada Reni Atmaningsih, ada Sidbertus Anang Wijayanto, ada Wakil Karim. Ini yang sudah mengirim tugas untuk UTS-nya. Yang lain nggak tahu kenapa belum. Ya, masih ada waktu. Linknya ada di info grup ya. Jika sudah tertutup di Siakat, monggo masukin ke sini langsung aja. Eman-eman nilainya jika kosong. Saya akan susah untuk menilai ketika kosong. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.